Selamat datang di KRZ View. Di channel ini, Anda akan melihat review-review dan tutorial-tutorial serta tips dan trik mengenai hal-hal yang menarik dan menginspirasi. Check it out. Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali bersama KRZ View. Kali ini gue mau nge-review motor gue. Ini Fiction tahun 2011, dimodifikasi menjadi supermoto ya konsepnya. Oke, gue akan mulai nge-review mulai dari depan ke belakang ya. Oke, kita mulai dari kaki-kaki depan. Dari roda depan, gue pakai velg 3 inch yang di repaint, diwarnain ulang. Nah, ini warnanya orange candy ya, cuman kalau di bawah sinar matahari kelihatan orange, tapi kalau gelap dia warnanya lebih dominan merah gitu. Terus gue pakai ban ukuran 120 per 70, 120 per 80, dipadukan dengan disc brake PSM. Tromolnya gue pakai VND, masih untuk Fiction juga ya. Lanjut ke spakbor depan, gue pakai punya CRF, papan nomornya juga CRF. Terus untuk bodinya sampai ke belakang itu semua pakai BF ya. Untuk stangnya gue pakai stang Pro Taper. Shock breakernya gue pakai real jump. Ini juga udah gue tambahin air bleeder. Untuk handguardnya gue pakai X-Brake. Sengaja pilih warna orange supaya matching sama bodinya. Terus untuk spionnya ini gue pakai Rizoma. Untuk kopling, handle kopling sama handle rem masih standar. Nah, cuman karena gue udah pakai shock breaker yang tinggi, jadi otomatis si kabel koplingnya ini harus diganti dengan yang lebih panjang. Ini gue pakai punya Vespa, dan selang remnya juga gue ganti pakai punya KLX ya, karena dia lebih panjang. Ini gue pakai yang 140 cm. Untuk masternya gue masih pakai standar. Handle, grip, kanan kiri semua pakai punya Saber ya. Dan ini gue pasang gas spontannya punya Saber juga. Ini ada dua ya, ada dua selang, jadi ada dua gas. Jadi kalau Saber itu yang satu buat narik, yang satu lagi buat balik. Untuk handle kopling sama handle rem semuanya masih standar. Tombol starternya ini gue bawaan punya Saber juga ya. Jadi sepaket nih, tombol starter sama handle gas. Master rem atasnya ini gue masih pakai standar punya Fiction. Terus untuk selang remnya ini, karena gue pakai shock breaker yang panjang, jadi otomatis si selang remnya harus ganti yang panjang. Makanya gue pakai punya KLX yang panjangnya 140 cm. Oke, kita pindah ke kaki belakang. Dari velg ya, ini gue pakai velg ukuran 4,5 inci. Gue repaint juga warnanya orange candy sama kayak depan. Jari-jarinya gue pakai TDR depan belakang. Terus untuk yang belakang ini gue pakai tromol original punya Scorpio, di custom lagi, kasih adapter. Terus gue pakai disc brake-nya ini punya Satria F. Untuk kaliper remnya belakang ini masih original punya Yamaha. Master rem belakang juga punya Yamaha. Ini sepaket masih punya Yamaha semuanya. Untuk arm, gue pakai arm KTM replika. Terus bracket kaliper belakang ini custom ya, disesuaikan. Ya, untuk dudukan pedal remnya ini gue masih punya bawaan Fiction original Yamaha. Ini pakai yang Yamaha NVA yang terbaru ya. Terus untuk stepnya ini, step penumpang ini masih original, cuman dipotong, ditempel di rangka yang baru gitu. Ini juga masih original nih. Reservoirnya buat minyak remnya masih original. Terus
karena sudah di custom, jadi filter udaranya ini gue pakai yang open filter ya. Soalnya kalau pakai yang lama itu kesempitan, bisa aja, cuman nanti jadinya agak ngongkong gitu, jadi kurang enaknya dilihatnya. Nah, untuk leheran knalpot ini gue custom ya. Gue custom, bikin dari awal, bikin dari nol. Jadi disesuaikan dengan bentuk rangkanya si Vixion ini. Nah, gue emang request, jadi kalau dilihat dari atas itu si lehernya ini nggak terlalu keluar. Ada beberapa teman-teman yang pakai punya KLX atau CRF, terus dipotong, diselas lagi. Ada juga yang kayak gitu, terserah punya kayak gimana. Cuman kalau gue bikin dari awal semuanya. Nah, terus ini gue kebawahin, masuk ke delta box, terus belok ke bawah. Ini supaya kita nggak terlalu panas ya. Kalau dia ke atas nanti lumayan panas pahanya. Silencer belakang ini masih custom juga. Jadi untuk knalpot full system semuanya custom, disesuaikan dengan rangka yang dipakai. Tuh. Nah, terus ini ditambah lagi rangka bawah ya. Rangka bawah ini bikin sendiri. Ini nggak ada yang jual. Bikin sendiri, di custom lagi supaya dia kelihatan lebih berisi ya. Jadi kalau dari samping itu nggak terlalu kopong, karena Vixion itu kan nempel ke delta box. Kalau nggak ada tambahan, kayaknya kelihatannya tuh cungkring aja gitu, kurang berisi. Nah, ini makanya dikasih rangka bawah lagi, plus buat dudukan plat nomor juga. Untuk stop lampnya ini gue pakai yang 3-in-1 ya. Jadi lampu rem, lampu sen kanan kiri semuanya nyatu. Nah, ini lampu stop lamp sama spakbor juga jadi satu. Oke, kita pindah ke sisi sebelah kiri belakang. Tadi velg udah. Oh ya, bannya ini gue ban pakai ukuran 160/60. Tadi velgnya 4,5 inci ya. Terus gear belakang ini gue pakai punya TK ukuran 47. Rantainya juga TK, semuanya satu paket. Terus untuk pedal persnelingnya ini gue masih pakai original punyanya Yamaha Vixion. Ya cuman ini diganjel aja, karena kalau nggak diganjel ini nggak dikasih spacer nanti mentok di arm, jadi ini harus diganjel dikit. Ada juga teman-teman yang dimajuin ke depan supaya gaya berkendaranya lebih santai. Terserah, nggak apa-apa, cuman kalau punya gue masih original seperti bawaannya. Nah, ini tangki reservoir radiator masih standar, masih di situ letaknya. Untuk cover gear depan ini gue lepas supaya lebih gampang ya perawatannya. Gear depan gue pakai 14, gear belakangnya gue pakai 47. Kalau standarnya kan 42 atau 43 ya. Jadi kira-kira gue naik 5 mata dari standarnya. Karena pakai ban besar, jadi biar tarikannya lebih enteng aja di bawah. Oke, sekarang kita ke bagian depan sebelah kiri ya. Tadi gue pakai velg depan 3 inci dipadukan dengan ban 120/70. Nah, ini gue pakai disc brake PSM ya. PSM, terus karena dia pindah ke sebelah kiri, otomatis kalipernya juga harus ganti. Karena kan Vixion originalnya sebelah kanan, jadi harus ganti kaliper juga. Ini gue pakai punya Thunder. Kenapa gue pakai punya Thunder? Karena dia 2 piston, jadi kelihatannya gede. Jadi kelihatannya gede. Nah, terus bracket bawaannya si Thunder ini di custom lagi ya. Di custom, di las supaya dia PNP sama dudukan shock breaker ini. Jadi harus setting lagi. Nah, terus ini tadi selang remnya ini harus pakai yang lebih panjang karena kita pakai shock breaker yang tinggi juga. Ini gue pakai ukuran 140 cm ya. 140 cm punya Kawasaki KLX. Untuk tangkinya ini custom ya. Ini tangki custom yang disesuaikan dengan bentuk rangka Vixion, kan delta box. Jadi tangkinya harus khusus. Kalau pakai tangki bawaannya KLX tuh nggak bisa. Harus di custom lagi sih. Ini gue masih full injeksi semuanya, masih standar. Terus untuk joknya, ini gue ganti kulitnya lagi. Gue pakai MBTEC. Gue pakai MBTEC karbon ya. Terus ini ada rangka. Jadi yang masih original bawaan motor ini delta boxnya sama mesinnya aja.
Kalau rangka ke belakang itu semuanya udah custom, udah diganti semua. Ini yang segitiga ini nih sampai ke belakang itu semuanya bikin lagi, disesuaikan dengan tinggi kita juga supaya motornya itu nggak ketinggian, nggak kependekan. Untuk switch lampu di sebelah kiri ini gue masih pakai punya originalnya Fiction, tapi gue pakai yang model pertama ya, yang belum otomatis lampu depan nyala. Jadi dia nggak otomatis nyala, harus di switch dulu baru nyala. Oke. Jadi demikian review mengenai Fiction modifikasi Supermoto. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan inspirasi buat teman-teman yang pengen modifikasi Fictionnya juga. Untuk kalau ada yang mau tanya bisa komen di bawah. Kalau emang sempet, insya Allah gue jawab. Oke. Jadi itu aja review gue hari ini. Next mungkin bakalan ada tambahan-tambahan lagi kalau gue nambahin part tambahan ke motor ini. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe supaya nggak ketinggalan info-info menarik dan menginspirasi dari channel ini. Oke? Thank you.